Akhirnya tiba juga di Wamena setelah 4 hari 3 malam berada di jalur Trans Papua Jayapura Wamena. Setelah kemarin motor kita trouble di jalur dan dia towing menggunakan mobil Triton gara-gara lahar pecah. Saya baru bisa update lagi pagi-pagi karena kemarin sore sampai malam tuh cukup kelelahan. Saya istirahat saja dulu. Dan juga cuaca di Wamena ini sangat dingin sekali dan mendukung untuk istirahat. Ini motor-motor ya teman-teman juga. Jadi hari ini rencananya kita hanya istirahat, bersih-bersih semua motor, baru ke bengkel juga kalau ada yang perlu diperbaiki. Kalau saya tadi ganti lahar itu saja. Dan mungkin teman-teman juga kalau ada yang perlu diperbaiki baru diperbaiki. Oke, mantap. Nah, dan kita ketemu dengan mobil Toyota Rush plat kuning. Saya belum ketemu nih mobil Pajero atau Fortuner plat kuning nih di sepanjang jalur. Katanya sih, kata teman-teman angkutan ini kayak Hilux gitu, sudah tidak ada lagi sejak tahun 2020. Jadi 2018-2019 tuh dulu masih ada tuh Pajero Fortuner plat kuning. Cuma setelah itu sudah mulai dilarang dan diganti dengan double cabin seperti Triton atau Hilux. Selamat pagi. Sudah tiba di Wamena. Jadi hari kemarin kita full bersih-bersih. Saya juga tidak keingat untuk bikin video sekalipun. Kita full bersih-bersih, lumpur-lumpur tebalnya sudah hilang ya, masih ada lah sedikit-sedikit kotor-kotor, cuman ya tidak apa-apa. Kemudian kemarin juga sudah melakukan pergantian part lahar gear. Kita ganti lahar gear yang baru. Ini lahar gear yang baru kita ganti, dan kemudian ternyata ada satu baut yang ini itu bautnya dol. Ada kemungkinan nanti ketika sampai di Jayapura kita akan ganti dengan rumah gear yang baru, karena kebetulan saya ada rumah gear 2 punya Honda Supra ini. Kemudian kampas rem belakang saya juga ganti yang baru ya. Jadi kampas remnya masih tebal sekali. Nah, yang jadi permasalahan adalah kampas rem depan ini. Kita mau coba ganti kemarin, cuman bagian baut yang ini nih, ini dol. Jadi ini harus dibor atau dibawa ke tukang bubut, dan paling solusi terakhir adalah ganti kaliper sama aki drop. Jadi setelah kemarin di jalan starter tidak hidup, ternyata aki drop, aki harus ganti lagi, tapi biaya di sini lumayan cukup mahal untuk ganti aki. Jadi nantilah kita tunggu saja sampai di Jayapura baru kita ganti aki. Dan untuk kaliper, kita lagi masih cari solusi apakah bisa untuk dibor segala macam dan ganti baut baru. Kalau bisa kita coba nanti. Oke. Dan ini nih hasil dari jalur juga, windshield patah. Ketekan kemarin. Overall kemarin sudah ganti oli baru, servis karbu, bersih-bersih rantai juga, semuanya sudah selesai. Kita hanya tinggal lanjut perjalanan menuju ke daerah Lanijaya dan Tolikara. Rencana tadi hari ini mau naik ke Habema, cuma seperti tidak akan jadi karena ini sudah jam 12 siang. Karena katanya kalau sebisa mungkin di Habema kita keluar jam 2 siang selagi matahari masih ada, tapi jam 12 siang kita masih ada di sini. Wes, kita tunggu saja info dari rombongan. Kalau memang hari ini tidak jalan, ya udah, saya mungkin akan sedikit jalan-jalan di kota Wamena. Oke, jadi kita lagi masuk dulu ke tukang bubut. Kebetulan tidak jauh dari tempat kita nginap ini ada tukang bubut. Jadi kita akan mulai bongkar ini yang dol.
kita ini akan coba dibubut dan diganti dengan baut baru. Gimana nih? Prima Jasa Tech. Ini bagian-bagian spesialis buat apa namanya tuh, kotor-kotor mesin dalam. Mantap. Bengkelnya sebelah. Di depan radio Suara Lembah Baliem. Oke, mulai proses. Ini sama Mas siapa ini? Mas Saiful, Mas. Mas Saiful. Nah, dari Jawa Tengah. Di mana Mas Jawa Tengahnya? Boyolali. Boyolali. Jauh-jauuh merantau ke Wamena. Bikin usaha bubut di tanah Wamena. Ini memang lebih pas kalau bongkar-bongkar kayak ini tukang bubut. Alatnya komplit semua. Terlepas juga. Kenapa? Ini dia. Baut sialan. Akhirnya terlepas juga. Baut ini sudah berhasil dilepas. Kemudian kita akan ganti dengan baut baru. Nah, ini lagi dalam proses tahapan untuk bikin drat baru. Karena tadi kan sudah dibor, mungkin dratnya ada yang tergores apa gimana. Jadi sekarang saatnya untuk bikin drat baru supaya ini makin cocok. Oke. Oke. Bautnya sudah diganti. Sekarang saatnya kita eksekusi ganti ampas rem. Yuk, sikat. Tipis sekali, kita ganti dengan kanvas yang baru. Oke, penggantian kampas rem selesai dilakukan. Kita punya kampas baru yang lebih tebal. Tadi pada saat pembukaan tidak sempat ini ya, memorinya full. Nah, ini kampas yang lama. Ini satu sudah tipis nih, yang sebelah mana ya? Yang sebelah ini nih, ini yang paling tipis nih. Nah, ini tipis sekali. Tapi ini ada celah apa ya nih? Karena dia tidak rapat. Ini kan dudukannya juga kemarin bikinan apa? Ibaratnya handmade ya, jadi tidak terlalu akurat ya. Tidak apa-apa lah, yang penting bisa ngerem. Ini lagi istirahat. Barang kakak siapa ini kak? Ya. Barang kakak siapa? Saya. Ya. Nama? Ya. Maris. Kakak Maris. Ini lagi ikut jual bensin ya. Oh ya kakak, saya mau tanya, di sini bensin berapa? 20. 20. Ya. Saya dengar katanya kalau orang luar seperti saya tidak boleh isi di SPBU. Iya. Ya, kenapa itu? Tahu. Tidak tahu ya. Jadi kalau orang luar seperti saya, kalau isi bensin berarti harus di kios-kios seperti kakak ini ya, di kakak Maris ini. Iya. Ya. Saya dengar kemarin tidak boleh katanya. Kalau dari orang Jayapura pun katanya, orang Elelim pun katanya tidak boleh. Makanya kalau orang luar selain dari Wamena,
kita hanya bisa beli bensin di kios-kios yang ada di sini. Dulu tuh saya sampai 800 tapi. Jadi kita lagi sama Mas Irul sama Abang siapa? Teguh. Bang Halo. Teguh yang punya Unmake kopi apa sebetulnya? Kopi roastery. Nih kita kedatangan tamu namanya apa? Udang selingkuh. Udang selingkuh ini jadi udang Kita punya apa ya? Kayak seperti konyolan di sini iya, bilangnya itu perselingkuhan istilah Antara perselingkuhan udang antara dan udang dengan si kepiting. kepiting, iya. Karena capitnya di bagian depan tuh kepiting, sedangkan ininya udang. Udang. Ini jadi ini udang asli dari Wamena ya. Ya. Dan bisa didapat di daerah Danau Habema, Dan sekitar Danau Habema. dan Kalibalim. Kalibalim itu Kalibalim. dataran terendah di Lembah Balim ini. Di Lembah Balem ini. Ah, tadi apa mau menunjukkan apa? Tadi mau tunjukkan apa? Oh iya bang, di sini tuh ini termasuk menu istimewa di Wamena. Kalau kalian ke Wamena wajib mencobain udang selingkuh Udang ini. selingkuh ini. Dan biasanya dijual di restoran. Nah ini salah satu menunya ada di Kita sini. lihat. Nih harga-harganya di sini. Kelihatan nggak? Oke, tuh 750.000. Ini udah murah ini. Dulu pernah sampai 800. Terus ada yang paketan gitu sampai 1.200.000 yang pernah saya lihat. Itu kenapa dia bikin mahal itu? Karena dia selingkuh apa gimana itu? Mungkin perselingkuhan butuh modal besar ya. Iya. Aduh ada apa itu? Tepi jurang. Jurang. Iya. Tapi bisa dibilang mungkin memang ini udang agak langka ya, yang hanya bisa didapat di sini. Ini kalau di daerah Jawa, di daerah lain mungkin dibilangnya udang galah ya. Udang galah. Udang lefter air tawar gitu. Ini kalau bahan bakunya sendiri berapa ini harganya? Ya, Bahan bakunya. bahan bakunya Bahan di sini, bakunya udang freshnya gitu. di sini hitungannya bukan kiloan, Iya. jadi plastikan gitu. Mungkin isinya berapa ya? Ada kalau 2 kilo gitu kayak 2 kilo segitu ya. Itu sekitar bisa 200 sampai 400 tergantung kelangkaan dia. Ya. Kalau besar kecil, ada yang besar itu mahal, kadang yang kecil lebih murah. Lebih murah. Si plastik bisa 500 gitu. Oh, makanya itu yang bikin soalnya harganya 750.000 ya. Dari bahan saja udah harganya Ya, segitu. 750 itu isinya biasanya cuma 6, 6. tapi gede-gede. Tapi kalau tadi bahan itu biasanya isi berapa? Dalam 2 kilo kan? 2 kilo ya? Ya, sih. Ya, Dalam satu Dapat berapa itu? Berapa ekor? itu sekitar ada kalau 20 itu kalau semua besar-besar Besar ada. ya? Ya, 20. ada kayak 20. 50-an. 20-an. Udang selingkuh. Hah? Victor. Jadi ini udang selingkuh. Makanya itu karena saya belum pernah makan udang jadi bingung cara makannya gimana. Ini ya? Buka dari sininya. Dari sini. Saya coba ya. Oh, oke. Oke. Ini masternya, master chefnya Mama Anmiki, master chef Oke. yang Halo. masakin. Ini saya pertama kali makan. Keras aja. Terus, oh. Seret. Nah. Saya pertama kali makan udang selingkuh. Ya. Yuk. Udang selingkuh. Oh, mantu-mantu. Oh, Wah. Pakai saus tomat lebih enak. rasanya seperti udang pada umumnya. Tapi Enak. Tebal ya. Padat dia. Padat, tebal. Mau pakai saus tomat? Boleh. Pakai saya bukain. Jadi kalau ini sih pertama kali bukan udang besar kayak gini, biasanya udang-udang yang kecil-kecil. udang laut tambak ya. Ya udang-udang tambak, udang-udang kayak gitu. Baik. Malah lagi. Kenapa? Mantap. Gigi saya ini dia sensitif. Jadi kalau dikasih makanan sus. Tuh, pusut Anmiknya di atas tuh. Nih, masih ada nih Apa? daging nih. Oh, Ada nih. Sama kakinya bisa dimakan itu, Bang. apa? Masih bisa ya. Kakinya. Oh, ya. Pokoknya digiling sampai 33 kali. Oh, jangan Punya. ngepres. Nggak bisa, 30. Aku dulu pertama kali makan kepiting dikasih tangannya. Capitnya.
sampai setengah mati aku gimana nih cara makan? Bisa ini bang, ini bisa dimakan. Nasi bisa 33 kali kunyah. Kalau ini ya 60 kali lah kunyah. Kan lembut tuh bisa ditelan. Mantap. Kalau ke Wamena wajib mencoba udang selingkuh. Oke. Silaturahmi itu. Terima kasih Mas Togo. Kita pamit dulu. Sudah. Selesai kita ngopi-ngopi sama ini apa? Udang selingkuhnya saya cuma makan satu. Saya cuma tester sebenarnya itu bukan orang pecinta seafood. Ini bukan seafood. Bukan, bukan. Kalifood. Oh ya, Kalifood. 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 Ada nama baru Kalifood. Charger. Kalifood ya. Jaket. Itu kan charger punyanya ini. Oke, kita pulang dulu ke base campnya Mas Irwan.